Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Al-Hasan. Saya adalah mahasiswa Setika Muhammadiyah Ciamis. Nah, tujuannya dibuat video ini salah satunya adalah untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah saya, dan juga saya ingin berbagi sedikit ilmu tentang standar operasional prosedur atau SOP tentang pemeriksaan fisik kepada teman-teman semua. Nah, teman-teman, jika saya ada salah atau kata-kata saya yang kurang tepat, teman-teman bisa koreksi atau tulis di bawah kolom komentar di bawah ini ya teman-teman. Soalnya saya juga masih belajar. Nah, nanti yang saya akan jelaskan nanti, saya akan menjelaskan mulai dari definisi, tujuan, tahap prainteraksi, tahap orientasi, tahap kerja, tahap terminasi, dan juga tahap dokumentasi teman-teman. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik ini adalah hal yang wajib yang selalu dilakukan oleh tenaga medis sebelum memberikan tindakan selanjutnya. Nah, dengan meninjau dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan teknik inspeksi yaitu dilihat, palpasi yaitu diraba, perkusi yaitu diketuk, dan juga auskultasi didengar teman-teman. Nah, kemudian hasil dari pemeriksaan fisik ini maka nantinya akan dicatat di buku rekam medis. Nah, tujuannya sendiri yaitu untuk memudahkan perawat dalam menentukan diagnosis dan juga menentukan rencana keperawatan tindakan selanjutnya. Kemudian setelah itu adalah seputar tentang definisi dan tujuan teman-teman. Kemudian kita masuk tahap yang pertama yaitu tahap prainteraksi. Tahap prainteraksi ini teman-teman harus melihat catatan pasien dulu. Apakah pasien tersebut perlu untuk dilakukan pemeriksaan fisik atau tidak. Nah, jika pasien tersebut perlu, maka kita akan siapkan alat terlebih dahulu. Dan alat-alat yang tersebut meliputi mulai dari stetoskop, sphygmomanometer, termometer, pen leg, reflex hammer, meteran, dan juga sarung tangan. Nah, itu yang tahap pertama. Kemudian tahap yang kedua yaitu orientasi. Di dalam tahap orientasi ini, teman-teman yaitu mendatangi pasien, kemudian ucapkan salam dan juga perkenalkan diri teman-teman. Setelah itu teman-teman juga menjelaskan tentang tujuan dari pemeriksaan fisik ini untuk apa. Nah, setelah tahap orientasi, kita masuk ke tahap 3, yaitu tahap kerja teman-teman. Nah, di dalam tahap kerja ini berarti kita mulai melakukan pemeriksaan fisik. Nah, tapi sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik, kita dianjurkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian kita pakai sarung tangan. Nah, setelah itu kita siap untuk melakukan tindakan pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik ini dilakukan dari ujung kepala dan juga ujung kaki sampai ujung kaki. Yang pertama, pemeriksaan fisik ini meliputi yang pertama kepala. Di dalam kepala ini kita melakukan teknik dengan inspeksi dan juga palpasi. Inspeksi kita misalnya kita lihat apakah ada benjolan atau ada luka atau jenis rambutnya, seperti warna rambutnya di mana. Kemudian juga palpasi. Palpasi itu kita tekan apakah ada benjolan atau ada juga nyeri tekan, apakah ada nyeri tekan teman-teman. Kemudian yang kedua, mata. Di dalam mata kita lakukan teknik dengan inspeksi juga palpasi. Inspeksi, kita lihat mata, apakah ada kelainan atau tidak, mulai dari konjungtiva, sklera, dan juga semuanya teman-teman. Kemudian palpasi, kita palpasi lakukan dengan menekan bola mata, apakah menonjol keluar atau juga apakah ada nyeri tekan atau tidak. Kemudian yang ketiga, hidung. Dalam hidung kita melakukan teknik dengan inspeksi dan juga palpasi. Kita lihat apakah lubang hidungnya simetris atau tidak, apakah kotor atau tidak. Kemudian palpasi, kita lakukan penekanan, apakah ada nyeri tekan atau tidak. Nah, yang keempat, telinga teman-teman. Telinga sama, kita melakukan teknik dengan inspeksi dan juga palpasi. Kita lihat apakah ada kotoran atau tidak. Kemudian kita palpasi, tekan, apakah ada nyeri tekan atau tidak. Kemudian yang kelima, mulut. Nah, di dalam mulut ini kita melakukan teknik dengan inspeksi dan juga palpasi.
Inspeksi misalnya kita lihat apakah ada atau tidaknya ketidaknormalan pada bibir. Kemudian palpasinya kita cek langit-langit. Kemudian lidah teman-teman. Nah kemudian setelah itu ke yang keenam kita masuk ke leher. Di leher kita melakukan teknik dengan inspeksi dan juga palpasi. Inspeksi misalnya kita samakan antara leher kiri dan juga kanan. Kemudian palpasinya misalnya kita raba apakah ada benjolan atau tidak. Kemudian yang ketujuh, dada teman-teman. Di dalam dada kita ada dua yang harus diperiksa, yaitu paru-paru dan juga jantung. Yang pertama paru-paru dengan teknik inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi, yaitu dilihat, diraba, kemudian diketuk dan juga didengar teman-teman. Inspeksi misalnya paru-paru kita lihat apakah simetris atau tidak. Kemudian palpasi kita tekan. Kemudian yang ketiga perkusi kita ketuk apakah menjauh atau tidak. Kemudian auskultasi kita dengar suara paru apakah normal atau tidak. Kemudian yang kedua yang diperiksa itu jantung sama menggunakan teknik inspeksi, palpasi, perkusi, dan juga auskultasi. Misalnya inspeksi kita lihat denyut jantung apakah normal atau tidak. Bisa juga dengan menggunakan cara palpasi, yaitu cara melihatnya kita bisa menggunakan dengan palpasi, kita diraba teman-teman. Kemudian perkusinya kita cek ukuran dan bentuk jantung. Kemudian auskultasi kita dengarkan teman-teman, dengarkan denyut jantung apakah normal atau tidak. Kemudian setelah itu yang kedelapan perut atau abdomen. Di dalam perut kita menggunakan teknik inspeksi, palpasi, auskultasi, dan perkusi. Inspeksi kita lihat kembang kebisnya perut. Kemudian perkusi kita ketuk. Palpasi dulu teman-teman. Palpasi kita tekan apakah ada nyeri tekan atau tidak. Kemudian perkusi kita ketuk apakah adanya cairan atau tidak. Dan juga auskultasi kita dengar bising usus teman-teman. Nah setelah itu yang kesembilan eksternitas bawah dan juga atas, eksternitas juga bawah ya teman-teman. Di dalam eksternitas ini kita melakukan teknik yaitu inspeksi dan juga palpasi. Inspeksi kita lihat jenis kulit dan juga apakah ada benjolan atau tidak. Kemudian perkusinya kita cek sendi, kekuatan otot, dan juga refleks teman-teman. Nah setelah itu kita lihat kita masuk ke 9 ya teman-teman. 10 itu genitalia. Nah genitalia antara pria dan juga wanita. Yaitu yang dicek itu menggunakan teknik inspeksi dan juga palpasi. Inspeksi misalnya kita lihat rambut pubis dan juga besar atau tidaknya. Kemudian palpasinya kita tekan apakah ada nyeri tekan atau tidak. Kemudian yang ke berapa itu? 7, 8, 9. Oke, berarti sudah ya teman-teman. Jadi pemeriksaan fisik ini meliputi dari ujung kepala. Yang pertama kepala, kemudian yang kedua mata, yang ketiga hidung, yang keempat telinga, yang kelima mulut, yang keenam leher, yang ketujuh dada, yang kedelapan perut, yang kesembilan eksternitas atas dan juga bawah, yang ke-10 genitalia. Nah itulah tahap kerja teman-teman. Nah setelah tahap kerja kita masuk ke tahap yang keempat, yaitu tahap terminasi. Di dalam tahap terminasi ini kita menanyakan pada pasien apa yang dirasakan setelah pemeriksaan fisik tadi. Kemudian kita simpulkan untuk merencanakan tindakan selanjutnya. Nah kemudian setelah tahap terminasi kita masuk ke tahap akhir, yaitu tahap dokumentasi. Di dalam tahap dokumentasi ini kita catat di buku rekam medis, mulai dari waktu, hari, tanggal, semua dari yang telah dilakukan tadi, semua yang sudah dilakukan dari pemeriksaan fisik tadi. Nah,
Oke teman-teman, itulah sedikit yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan jika saya ada salah, mohon dimaklumi ya teman-teman, maafkan. Karena saya juga di sini sedang belajar. Dan jika ada masukan, teman-teman bisa tulis di bawah kolom komentar bawah ini ya teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.